Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Minca coba ulang lagi ya. Ini tes suara. Suaraku clear nggak ya? Sambil tadi ngecek suara kresek-kreseknya itu dari mana. Sambil kita invite ulang dan Minca tulis lagi judulnya ya. Sorry tadi kita putus dulu. So far suaraku gimana ya teman-teman ya? The Fed dan IHSG. IHSG. Clear ya suaraku ya? Oke, kita coba undang Kak Niki dan Kak Krisna. Oke, sebentar ya. Sama Kak Krisna. Kak Krisna. Nah, Hadir. ini oke. Udah clear suara saya udah clear belum? Oke, aman. Oke, aman. Sejauh ini aman. Nanti Mas Krisna masuk kita coba cek. Nah, ini dia. Mas Krisna, Bagus ya, clear ya. suaranya masih gema nggak Mas Krisna? Enggak harusnya. Hmm. Enggak, bagus. Oke, udah oke ya teman-teman Udah ya. oke. Jadi langsung aja tanya-tanya Krisna aja, udah langsung. Oke, tadi. Seperti biasa, Kak Friska, pertanyaan sulit tolong ke narsum yang sebelah. Oke, siap. Tadi pertanyaan pertamaku apa ya? Kondisi pasar modal saat ini gimana ini Mas Krisna? Kalangan para analis. Ya, selamat malam semuanya ya. Sebetulnya saya sama Panik itu udah mirip-mirip lah, sama-sama panjang di market ini. Eh, Ketemu beliau tuh tahun 2000 di Sarijaya ya. Jadi sama-sama sudah eh, satu perusahaan di Sarijaya. Jadi sebetulnya udah sama ininya nih, sama senioran. Jadi pertanyaan yang sulit bisa dibagi ke Paniki juga nanti. Ya, saya rasa mungkin pandangan saya dengan Paniki mungkin hampir sama ya, mengenai apa yang kita alami saat ini. Itu belum pernah saya lihat ya, belum pernah saya lihat sebelumnya. Jadi apa yang terjadi saat ini itu benar-benar sesuatu yang baru ya, pengalaman baru kita. Dan memang ya begitulah pasar modal ya. Jadi kalau kita di market itu kayaknya kita belajar terus gitu. Nggak pernah jadi master di satu hal terus jadi itu hal yang sama itu akan berlaku untuk seterusnya, enggak itu semua selalu berubah, dinamis ya. Jadi apa yang kita lihat sekarang ini buat saya dan saya rasa juga buat semua orang itu sesuatu yang baru, di mana apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan dari pengalaman kita selama ini, ya kayaknya kita mesti adjust lagi gitu, karena terutama sekali dengan adanya kemajuan teknologi ini, itu benar-benar hampir membuat kita itu uh, ya harus harus belajar lagi gitu. Kita harus jadi apa namanya, harus jadi pemula lagi. Tapi yang tidak pernah berubah dari investasi di pasar modal ini tetap saja dalam hal misalnya cara kita menjaga diri kita dari misalnya dari potensi risiko ya, itu tidak pernah berubah dari dulu, apapun ancaman risikonya. Tapi cara kita untuk menjaga diri kita, melindungi aset kita dari potensi risiko dari penurunan aset itu tidak pernah berubah. Hanya yang berubah itu faktornya aja, faktor pemicunya gitu. Jadi kalau malam ini kita mau coba bahas tapering, ya tapering satu hal ya. Tapering satu hal yang mungkin memang dalam sepekan terakhir, terutama sekali ini sejak kemarin The Fed itu melakukan
mengumumkan ya apa yang menjadi catatan mereka dalam FOMC meeting terakhir, bahwa diketahui yang waktu di FOMC-nya itu nggak disebutin ya, baru pada saat catatan Fed minutes-nya diketahui kemungkinan mereka akan melakukan tapering tahun ini juga. Padahal sebelum-sebelumnya kan mereka bilang ya mungkin tidak akan dalam waktu dekat. Karena apa? Karena ya namanya pandemi ini kelihatannya masih akan panjang, kemudian masih apalagi sekarang kayaknya Amerika mulai masuk gelombang ketiga gitu ya. Mulai masuk gelombang ketiga pandemi, ya kita sebenarnya masih bertanya-tanya gitu. Masih bertanya-tanya apa benar sih The Fed mau tapering tahun ini juga gitu. Saya juga agak nggak yakin, tapi ya kalau dilihat dari posisi The Fed memang cukup sulit ya. Maksudnya mereka tuh mengalami ekspansi ya dalam bahasa awamnya mereka menyetak uang itu tidak pernah sebesar ini sepanjang sejarah mereka, dan bahkan dari hasil cetak uang mereka dari krisis tahun 2008 pun itu sebetulnya belum selesai juga ini penyesuaiannya kembali ke kondisi normalnya, dan mereka harus nyetak uang lagi di krisis sekarang gitu. Jadi mereka ya hanya tunggu waktu. Maksudnya tapering itu keniscayaan, tinggal masalah waktu kapan gitu kan, kapan. Nah, mungkin sekilas seperti itu ya. Nah, kalau kita mau bandingin nih misalnya mau kita bandingin dengan, saya ngeloncat nggak nih? Kalau saya mau bandingin dengan tahun 2013 waktu The Fed melakukan tapering, enggak ya, nggak apa-apa ya. Bebas. Bebas ya. Waktu tahun 2013 ketika mereka melakukan tapering dari kuantitatif easing yang mereka lakukan mulai tahun 2008 akhir, 2009 terus ya sampai 2013, itu kita memang kena dampaknya parah sekali ya. Selama 3 bulan berturut-turut itu IHSG itu turun terus gitu ya. Itu karena ya waktu itu memang IHSG kita lagi naik ya, habis naik kan, habis recovery dari krisis 2008 tuh kita dari 2009 tuh naik terus gitu ya. Nah, kemudian kena tapering lumayan parah. Jadi kalau kita bilang itu kayak krisis kecil ya. Jadi di antara krisis besar seperti 2008, 2008, terus 2009, kemarin 2010 itu ada krisis-krisis kecil gitu ya, seperti tahun 2013, 2015. Nah itu kita ngalamin krisis kecil karena dalam 3 bulan itu kita turun terus. Kali ini sebenarnya kita IHSG juga sedang dalam kondisi yang bagus-bagus amat ya. Maksudnya kalau kita lihat dari posisi saham-saham big caps-nya, misalnya saham-saham tradisional yang kita ngomong, itu udah banyak saham yang memang sudah terpuruk gitu ya. Kalau harus turun lagi, saya nggak tahu mau saham apa lagi yang mau diturunin gitu. saya nggak tahu mau saham apa lagi yang mau diturunin gitu. Unilever udah 4.100 gitu kan. Dari 9.000, dari 10.000-an. Banyak saham-saham itu, hanya satu contoh saham perusahaan gudang garam dan lain-lain. Itu satu. Kedua, yang membedakan kita sekarang dengan waktu tapering yang 2013 itu, partisipasi investor lokal kita sekarang itu sudah besar sekali dibanding waktu tahun 2013. Jadi waktu 2013 kenapa kita parah? Karena waktu The Fed tapering, asing benar-benar tarik keluar dananya, dan nggak ada bantalan yang bisa menahan penurunan indeks itu. Lokal kita kan waktu itu masih minoritas gitu ya, paling cuma 40% gitu kan,
Kalau sekarang kan kebalik, domestiknya harusnya udah berapa panik ya? 60%, 60% 70%. asingnya tinggal 70% malah. Nah itu apa Paniki kan itu backgroundnya emiten news, itu datanya komplit lah. Jadi kalau saya tanya data sama Paniki, nah, udah dengan kondisi retail kita, domestik kita yang 70%, harusnya sekarang kita lebih bantalnya lebih kuat ya, harusnya. Ketiga, kalau saya lihat dari misalnya indikator yield obligasi pemerintah ya, yang jangka panjang nih, yang 10 tahun. Waktu tahun 2013 naiknya parah. Naiknya parah artinya memang benar-benar asing tarik uang gitu ya. Asing tarik uang. Jadi kalau asing tarik uang itu nggak hanya cuma di saham tapi juga obligasi. Kalau obligasi dijualin karena asing jualan gitu kan, yield-nya naik. Kenapa yield naik? Karena harga obligasi turun gitu kan. Nah, kalau yang terjadi sekarang enggak tuh. Kalau ya nggak tahu belum kali ya. Tapi harusnya enggak, mudah-mudahan enggak. Karena apa? Karena meskipun isu tapering sudah demikian banternya gitu ya, dan dipertegas dengan uh, FOMC minutes kemarin, kita punya yield obligasi 10 years-nya tuh masih kalem-kalem aja di sekitar 6% gitu ya. Beda waktu tahun 2013, udah rally gitu, rally terus. Jadi ya mudah-mudahan seperti itu. Dan ke berapa tadi, ketiga ya, sekarang keempat. Nah, kita punya kekuatan baru, terutama dari saham-saham yang orang bilang sekarang saham-saham ekonomi baru ya. Itu kan sekarang lagi demam, lagi booming. Bisa jadi itu bantalan tambahan di samping dari kekuatan investor domestik kita. Jadi itu bisa jadi kekuatan penyeimbang. Ya, yang sekarang kita udah rasakan sebenarnya. Kalau coba kita lihat ya, IHSG sebetulnya itu kan nggak parah-parah amat, 6 ribuan. Maksudnya segitu isu tapering segitu banternya. Tapi IHSG kita masih bertahan gitu. Padahal kalau kita lihat saham-saham tradisionalnya ya sudah lumayan banyak yang turunnya lumayan parah ya. Ya, jadi ya seperti itu. Mudah-mudahan tapering kali ini kalau iya benar dilakukan tahun ini gitu ya, ya dampaknya harusnya tidak separah tahun 2013. Dan jangan lupa meskipun segala macam kondisi faktor yang bisa menjadi pemicu potensi kerugian kita, itu sebenarnya selama kita tetap menggunakan cara ya entah itu cara kita untuk melindungi aset kita kan macam-macam ya, teman-teman pasti sudah lumayan ya mungkin sudah setahun 2 tahun ini kan sudah ngalami goncangan-goncangan market, tahulah cara menjaga dirinya harusnya ya itu nggak pernah berubah. Jadi faktor penyebab misalnya penurunan market sih bisa apa saja, tapi kita harusnya bisa menjaga diri kita, itu nggak pernah berubah sih. Mungkin dari saya itu dulu, Kak Friska. Oke, terima kasih Kak Krisna, itu super lengkap. Nah, ini pertanyaan tadi kita udah mendengarkan, lanjut pertanyaan dulu ya teman-teman sebelum kita diskusi Q&A. Pertanyaan mudah kita berikan ke Kak Niki. Ini biasa yang suka mengayomi kami lah para juniornya. Apakah pernah panik sih Kak Niki kami terkait tapering the Fed ini kalau melihat tadi dan mendengarkan penjelasan dari Kak Krisna? Oke, mudah-mudahan saya menjawab tadi ada nggak jelas suaranya Kak Friska, tapi oke. Saya mungkin coba-coba menambahkan yang tadi disampaikan oleh Kak Krisna. Tadi poinnya adalah tapering itu adalah sebuah keniscayaan. Teman-teman, mari kita lihat kembali ya.
quantitative easing QE itu dilakukan oleh central bank untuk menstimulasi supaya ekonomi berjalan. Koreksi saya kalau salah Pak Krisna. Untuk itu, ya kan? Kan pada kondisi krisis, central bank mengambil inisiatif Amerika melakukan QE itu, memompa uang ke pasar supaya ekonomi terus tetap bergerak seperti itu. Lawan daripada QE adalah tapering. Tidak bisa tidak. Kenapa? Kalau QE dibiarkan terus-menerus akan terjadi hyperinflasi, hiperinflasi seperti itu. Jadi tapering itu adalah sebuah keniscayaan. Saya ngutip kata-katanya Kak Krisna. Oke, itu justru bagus. Tapering itu sebenarnya bagus. Kenapa dilakukan tapering? Justru karena ada optimisme bahwa krisis sudah pelan-pelan bisa diatasi atau sudah pelan-pelan berlalu. Betul nggak Kak Krisna? Sebenarnya tapering itu dilakukan untuk menarik kembali uang yang terlalu banyak di pasar supaya tidak terjadi inflasi, bubble, dan lain-lain. Jadi kenapa kita malah horor dengan yang namanya tapering? Tapering itu adalah lawannya daripada QE. Cerita selanjutnya, episode selanjutnya daripada QE. Setelah QE, baru dilakukan tapering. Sekali lagi, tapering adalah indikasi bagus bahwa krisis sudah pelan-pelan mulai mereda. Oke? Memang dalam jangka pendek, balik lagi, jangka pendek selalu ada kepanikan. Pasar, kita ngalamin lah. Pasar selalu overreact terhadap segala sesuatu. Iya kan? Kalau kita bicara sejarah yang tadi 2008, 2013 dilakukan tapering itu, betul, pada saat itu terjadi kepanikan. Tadi kalau Kak Krisna bilang 3 bulan terjadi kepanikan juga di pasar Indonesia, ayolah, cuma 3 bulan kok. Iya kan? Cuma 3 bulan sejak Central Bank memompa uang 2008 sampai 2013, 5 tahun, mulai tapering dan terjadi kepanikan di pasar. Di Amerika juga sama, hanya hitungan bulan dan kemudian pasar kemudian reda, tenang kembali dan malah akhirnya recover seperti itu. Jadi mari melihat secara optimis. Investor mah selalu optimis, mikirnya selalu positif. Selalu positif. Balik lagi kan kita bicara jangka panjang. Saya mau ke sana lagi. Kalau bicara jangka panjang, balik lagi kepanikan itu terjadi hanya untuk konteks jangka pendek. Pelaku-pelaku yang memang mungkin orientasinya lebih ke jangka pendek. Iya kan? Nggak mungkin tapering itu sesuatu yang horor hanya untuk membuat pasar jadi ketakutan seperti itu. Ya, jadi sekali lagi kita ingat kenapa ada tapering, kenapa ada QE, dan kenapa tapering itu dilakukan. Gitu loh. Pasar yang kadang-kadang tidak rasional. Jadi kita nggak boleh nggak rasional juga. Mungkin itu tambahan saya mengisi yang tadi Kak Krisna sudah sampaikan di depan. Oke, siap. Nangkep poinnya. Semoga teman-teman juga nangkep poinnya nih. Nah, balik ke Mas Krisna, tadi sempat, karena di sini kebanyakan nyubi mungkin masih di bawah 1 tahun investasinya. Jadi mungkin boleh kasih sedikit tips gitu, misal untuk yang jangka pendek menengah, artinya mereka yang mau melindungi aset di saat pasar yang sedang fluktuatif sekarang, gimana sederhananya Mas Krisna? Ya sebetulnya poin bagus dari Pak Niki tadi bahwa kalaupun ada koreksi itu kan sebetulnya sifat temporer, karena yang namanya pasar modal itu kan secara jangka menengah panjangnya pasti pergerakannya akan inline dengan perekonomian. Tidak pernah tidak sebangun ya, pasti akan sebangun itu. Nah, yang namanya ekonomi dalam jangka menengah panjang pasti akan tumbuh. Itu juga keniscayaan. Nggak pernah ekonomi dalam jangka menengah panjang itu nyungsep terus, nggak pernah. Pasti akan tumbuh. Kalau karena emiten ada yang nyungsep. Iya. Oh iya, emiten ada yang nyungsep.
Tapi kalau Tapi betul itu pasti ekonomi selalu bertumbuh, setuju. pasti karena Lanjut. ya Ya. kita karena apa namanya kita bicara pasar modal keseluruhan yang ini kalau kita wakili dengan misalnya pergerakan IHSG gitu ya dengan indeks pasti akan naik. Kenapa? Ya dari sisi pertambahan jumlah penduduk aja pasti akan nambah terus kan. Karena jumlah setiap bayi lahir itu pasti akan menciptakan ekonomi baru, pasti akan menciptakan apa namanya nilai ekonomi yang itu pasti akan menambah GDP. Itu udah apalagi kita yang penduduk ekonomi terbesar keempat ya setelah China, India, Amerika, Indonesia, baru Brasil ya. Jadi pasti akan tumbuh. Jadi jangan pernah takut itu. Tapi yang 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 gugup-gugup ini kan pasti kan trader ya, trader. Asik. Nah, trader. Istilahnya gugup. Saya juga trader sebetulnya. Saya juga trader karena saya bukan investor eh, yang betah untuk apa namanya pegang saham dalam waktu yang berlama-lama gitu ya. Nggak seperti misalnya Pak Niki gitu kan. Pak Niki kan, wah itu kan super investor lah, super investor yang selalu tenang gitu ya, seperti air danau. Kalau saya tuh air yang buat arum jeram gitu, air arum jeram yang riaknya tuh besar sekali. Ya, jadi pertanyaan itu memang pasti pas ditanyakan ke saya. Kalau ditanya ke Pak Niki, ya pasti nggak usah khawatir, nggak usah panik. Ya. Kalau saya orangnya masih ada panik-paniknya. Saya orangnya ada panik-panik. Makanya saya nggak Tapi saya sariawan, selalu, Kak Krisna. wah iya betul. Saya nggak sariawan, karena saya nggak panik. Ya, saya mewakili para trader yang panikan nih paniknya. Saya mewakili trader yang panikan nih. Eh, apa namanya? Sebagai trader itu ya selalu harus bisa ber, berimprovisasi dan terus menyesuaikan diri dengan keadaan lah. Jadi apapun kondisi marketnya itu harus bisa selalu mencoba tenang. Ya panik boleh, tapi harus mencoba tenang gitu. Karena kalau tidak tenang, biasanya kita pikirannya pendek dan mudah terhasut ya, terhasut oleh Mudah ya. halu ya. Apalagi sekarang ya di zaman sekarang ini begitu mudahnya informasi kita dapat dari sosmed. Banyak sekali informasi sana sini kita dengar si A bilang ini, si B bilang ini. Nah kita mencoba untuk apa nih? Mencoba untuk balik lagi ke apa yang kita yakini gitu. Apa yang kita yakini, apa yang kita percayai. Karena tidak bisa satu pandangan orang itu akan berlaku umum untuk semua orang, nggak bisa. Kondisi orang itu beda-beda, kondisi orang beda-beda ya. Misalnya dari sisi besar kecilnya aset kita, kalau nilai investasi kita di saham ini misalnya kecil gitu ya, ya ngapain panik gitu kan, ngapain takut gitu. Kalau investasinya besar dan itu misalnya uangnya bukan uang dingin, nah itu mungkin perlu lebih waspada gitu kan. Nah, jadi harus kembali ke keyakinan kita lagi, jangan terlalu ambil pusing dengan apa yang terjadi dan apa kata orang. Kita harus yakin dengan apa yang kita yakini gitu. Kita harus punya prinsip, kita harus punya cara, menemukan cara untuk bisa gimana caranya ya kita bisa survive gitu, kita harus bisa bertahan. Kalau cara saya itu paling gampang. Ya, saya tuh pokoknya kalau dalam kondisi market sulit ya sudah paling gampang udah nggak megang saham aja gitu, udah nggak pusing. Ya, paling gampang gitu. Ya kalau dipikir-pikir gini ya, teman-teman semua yang di bawah 1 tahun pasti akan ngerasain nih misalnya. Wah kemarin waktu tahun 2020 ya,
terutama di semester kedua, itu kan kayaknya nyari uang dari market gampang banget kan? Ya kan gampang banget kan? Orang kayak nebar jala aja gitu, nebar jala sembarangan pasti dapat ikan. Kalau sekarang kan enggak gitu kan? Sekarang sangat selektif dan apalagi apa namanya? Kalau kita masih sulit untuk bisa bisa berubah, misalnya kita masih terus memegang teguh dengan saham-saham yang selama ini kita kita terbiasa dengan saham-saham tersebut yang sekarang justru lagi turun terus gitu ya. Itu pasti kita akan ngalamin kesulitan gitu. Nah sekarang dalam 1 tahun ya, pengalaman saya nih dalam 1 tahun, biasanya ada masa-masa kita mudah, ada masa-masa kita sulit. Di dalam masa-masa sulit ya sudah kita coba apa namanya, kita coba menahan diri aja gitu. Kita tahan diri, kita jangan paksakan diri kita untuk bisa harus selalu bisa apa namanya, dapat cuan dari market dalam kondisi seperti apapun. Nggak ada ceritanya dalam kondisi susah ya udah kita coba diem aja dulu, kita coba atau perkecil gitu ya, perkecil eh, apa namanya, dana trading kita misalnya seperti itu. Nanti dalam masa-masa kita akan ada masa-masanya kita akan mudah lagi gitu untuk mencari cuan gitu ya. Nah itu kita bisa bisa full power lagi gitu. Itu cara paling mudah kalau menurut saya sih. Ya, saya lakukan seperti itu misalnya. Ya, jadi itu A- mungkin salah satu tips dari saya deh. Ada yang lebih mudah, Kak, jadi Apa itu? investor. Investasi jangka panjang itu jauh lebih mudah. Seperti itu. Tadi kan ini lagi membandingkan antara trader dengan investor seperti itu, iya kan? Benar. Betul. Kak Friska pasti udah baca si Asep yang apes itu gitu loh. Iya. Dia nggak peduli dari 2008 waktu yang tadi kita bicara krisis seperti itu. Dia nggak peduli, dia terus membeli saham secara berkala dan lain-lain. Walaupun market waktu itu mungkin lagi minus, 2013 ada tapering yang tadi disampaikan di awal, tapi dia tetap misalnya membeli saham dan lain-lain. Ya kan? Akhirnya ya itu. Jadi ya memang itu adalah konsekuensi dari pilihan. Tadi Kak Krisna bilang, ya saya setuju banget. Kalau jadi trader, kalau saatnya tidak cocok untuk ditradingkan, pasarnya tidak memungkinkan untuk ditradingkan, jangan ditradingkan. Nanti akhirnya bukan trader itu, jadi spekulan. Saya nggak mau ngomong jadi penjudi nih, tapi jadi spekulan. Kak Krisna sudah jelas mengatakan, pada saat kondisi tidak cocok untuk ditradingkan, ya nggak usah ditradingkan. Tapi yang tadi balik lagi, lebih enak jadi investor. Ya beli terus saja, nggak apa-apa, nggak peduli. Pasar mungkin nggak selalu mendukung. Kalau sekarang bukan zamannya bullish, bukan zamannya bearish juga. Kak Krisna setuju nggak? Ini nggak bullish, ini nggak bearish, ini lagi kangguruis, lompat-lompat. Kangguruis ISG masih 6.000 kok. Iya, bolak-balik di 6.000, 5.900, 6.100, itu kangguruis namanya. Jadi kita semua tahu seperti itu, dan tadi mungkin memang tidak cocok untuk ditradingkan. Ya udah, ada sisi lain loh yang kita bisa jadi investor. Atau sebaiknya pemikiran awal itu tetap bertindak sebagai investor, gitu. Kan dua hal yang berbeda, ya. Nggak jadi saling bertabrakan, tapi dua hal yang saling berbeda, yang kita masalah pilihan mau satu itu atau mau yang kedua atau mau dua-duanya pun bisa, tapi jangan dipaksakan kalau tidak bisa dilakukan seperti itu. Saya nimbrung pertanyaan tadi aja sih Kak Friska. Iya, itu secara tidak langsung menjawab ini ya, terkait manajemen juga ya Kak Niki ya, karena sebagai investor tadi ya udah berkala aja deh untuk ininya, lebih enaknya cash manajemennya. Selain berkala, ada tips lain lagi nggak Kak Niki untuk inilah manajemen keuangan di saat kangguruis kayak gini? Kita tadi di awal sudah disampaikan juga oleh Kak Krisna, perekonomian bagaimanapun ceritanya selalu akan bertumbuh. Nggak ada namanya perekonomian yang tidak bertumbuh. Ya kan? Tadi disampaikan,
lahir bayi satu itu udah menambah sepersekian per mil daripada perekonomian seperti itu. Ya kan? Kalau perekonomian selalu bertumbuh, ada fakta-fakta yang begitu gampang kita cerna. Perekonomian bertumbuh, artinya emiten-emiten bagus juga akan terus bertumbuh seperti itu. Jadi apa yang kita tidak bisa harapkan sih dari perekonomian, dari emiten-emiten bagus untuk kita berinvestasi di perusahaan-perusahaan atau saham-saham seperti itu. Iya kan? Jadi pilihan yang sangat mudah selama pemikiran kita dari awal sudah clear, ya kan? Kan selalu investasi jangka panjang, saham adalah bukti kepemilikan, bosan orang dengar saya ngomong itu, tapi itu hal yang paling sederhana yang kita selalu abaikan gitu loh. Ya datanya begitu, faktanya begitu, grafiknya juga begitu, gitu loh. Kenapa kita mengabaikan hal itu dengan mencari atau tidak memanfaatkan sisi itu? Saya nggak mau mengatakan hal lain lah, tapi kenapa kita nggak manfaatkan opportunity yang sedemikian besar dari data, dari fakta, dari sejarah yang tidak mungkin tidak. Keniscayaan, saya balik lagi, kata-katanya Kak Krisna hari ini bagus semua nih. Keniscayaan yang kenapa kita abaikan gitu. Oke, malam ini kayaknya kalimat highlightnya keniscayaan nih, cakep ya, keniscayaan yang mungkin bisa kita abaikan. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang Mince pilih. Mungkin pertama ini buat Mas dulu nih, sebentar ya, kita tampilin dulu. Mana tadi? Nah, ini ada yang nanya Mas Krisna. Tapering apa bisa buat investor narik modal untuk dipindahin beli dolar? Tadi sekilas saya sudah ceritakan sebetulnya. Kalau itu kejadian tahun 2013, jawabannya bisa iya. Karena saat itu memang kita lihat rupiah lumayan lumayan kena ya kalau kita lihat dari misalnya di mengacunya ke yield obligasi pemerintah kita yang waktu itu naiknya cukup dahsyat ya. Tapi kan kalau tahun ini kayaknya enggak tuh, kayaknya belum ya, atau mungkin enggak juga. Jadi tadi sekilas saya sudah bilang bahwa yield obligasi kita itu masih anteng di 6%-an, nggak naik jadi 7% atau 8%. Jadi kalau balikin ke dolar, iya itu mungkin bisa jadi langkah yang salah gitu ya. Dan lagi pula ngapain ke dolar gitu? Kita kan investor saham gitu kan. saya seumur umur nggak pernah migrasi pindah jalur gitu ya, dari saham ke dolar atau dari saham ke gold atau dari saham ke even kripto aja saya nggak nyicipin gitu. Saya selalu setia dengan saham karena ya saham saya sama saham tuh udah satu frekuensi gitu, udah Asik. Udah Asik. Udah paham, Satu frekuensi. Iya udah paham, udah kenal banget gitu ya. Kalau saya harus pindah jalur ya saya mesti belajar lagi gitu kan. Saya ngerti. Enggak, kalau kita gampang pindah-pindah gitu mungkin kita jadi nggak pinter-pinter. Tapi kalau kita udah menguasain satu ya udah kuasain aja saham. Jadi menurut saya jawabannya Kak Krisna, QE itu pertama di tahun 2008 dalam sejarah. Sebelumnya nggak pernah ada QE, betul ya? Nggak pernah, Pak. Oke, karena waktu itu ada subprime crisis itu, krisis subprime, dilakukan QE 2013 tapering. Oke, kemarin waktu pandemi, krisis pandemi, Amerika melakukan QE lagi. Apakah sejarah akan berulang bahwa tapering itu akan membuat orang menjadi panik dan lain-lain? Saya sejujurnya bilang, saya nggak percaya orang akan jadi panik. Orang belajar dari sejarah bahwa 2013 itu paniknya itu hanya sesaat, 3 bulan atau hanya 6 bulan. Setelah itu pasar naik.
tadi saya katakan, kalau tadi disimak di awal, tapering itu adalah indikasi bagus bahwa ekonomi sudah recover. Krisis sudah pelan-pelan berlalu. Jadi sambutlah tapering dengan duit yang banyak, bukan malah keluar dari pasar. Betul kan? Tuh. Oke, Nah, itu udah dipertegas tuh. ya. Jadi jangan beli Nah, dolar, itu. beli saham. Oke, Iya benar, nah, karena kalau kita beli dolar itu kan artinya kita pesimis gitu ya. Jadi selalu saham itu selalu sisi yang positif, dolar, emas, dan yang lain-lain itu udah sisi yang negatif. Jadi orang-orang pesimis selalu belinya dolar. Sementara kita Cakep. saham, kita saham tuh orang yang kita saham tuh orang yang optimis gitu. Makanya saya beli saham terus karena saya optimis, Kak Krisna. Kalau mantap. ya kalau Pak Niki harus jadi investor karena kalau jadi trader terus lagi ditinggal ultramaraton, waduh bisa Akhirnya itu, enaknya jadi investor adalah saya bisa beli saham dan saya tinggal. Saya mau ngapain, saya mau lari, saya mau ngeband, saya mau naik gunung, saya mau kerja di emiten news. Saya punya banyak waktu karena saham saya tidurin. Kalau saya jadi trader mungkin saya nggak punya banyak waktu jadi pelari seperti itu. Yes. Iya. Asik. Dan saya nggak sariawan pastinya. Oke, pertanyaannya ke Kaniki. Kasihan ini Mas Krisna sedang menahan saya. Nah, bentar. Ada pertanyaan tadi. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Esra. Kira-kira apa setiap pertumbuhan ekonomi itu kebanyakan harus melewati siklus tapering? Ya, tapering itu hanya terjadi, tapering itu adalah koin daripada sisi lain daripada QE, quantitative easing. Tapering itu tidak akan ada kalau tidak ada QE. Jadi itu bukan siklus, siapa? Erzaf, bukan siklus, tapi itu adalah counter daripada adanya QE yang dilakukan oleh central bank seperti itu. Siklus yang kita tahu seperti biasa, ada resesi, ada recovery dan lain-lain seperti itu. Tapering itu tidak selalu dilakukan kok. Kalau nggak ada QE, nggak ada cerita tapering. Gitu aja sih Kak, singkat. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih bagi kaum yang puter, mungkin tips dari Kakak Niki gimana nih? Saya suka dengan satu hal ini. Pertanyaan untuk kita semua teman-teman adalah bukan kapan sih kita beli saham, bukan saham apa sih yang kita harus beli, tapi pertanyaan paling utama adalah kita beli saham untuk disimpan berapa lama. Itu yang harus selalu kita ingat. Jadi kalau istiaska, kalau nanya seperti itu, saya balik lagi kan, kalau kita beli saham, walaupun baru 1 tahun, jangan minder. Saya sama Krisna udah 20 tahun, tapi nggak lebih jago daripada yang baru 1 tahun, seperti itu. Betul kan Kak Krisna? Kita merasakan jatuh bangun seperti itu. Tapi kalau kita masuk di pasar dengan konsep yang benar, saya beli saham karena saya memang punya tujuan yang jelas, pemahaman yang jelas, dan lain-lain. Bagaimana cara mengamankan aset? Ya udah aman, karena pola pikirnya udah betul kok. Kalau dari awal pola pikir kita udah betul, aset kita pasti aman. Tenang aja. Go! Siap, ini satu pertanyaan terakhir deh. Nggak tega lihat Mas Krisna. Ya, Kak Krisna aja deh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pertanyaan terakhir buat Mas Krisna sebentar. Aku udah. Yang susah banget gitu loh. Saya selalu mengandalkan Kak Krisna dulu waktu di sekuritas. Dia adalah kamus berjalan gitu. Jangan disia-siakan, teman-teman. Nah, ini yang kebanyakan ditanyakan nih, sektor keuangan nih, Mas Krisna.
Krisna dengan mulainya apa ya, terutama mungkin banking kali ya, disruption digital, bank segala macam kayak gitu, pandangan gimana nih? Sektor keuangan tuh masih akan tetap jadi favorit semua orang ya. Karena hampir semua orang nggak pernah bisa lepas dari uang kok. Gampang banget kan. Pasti dalam setiap aktivitas orang itu, aktivitas ekonomi pasti akan berhubungan dengan sektor keuangan. Udah pasti itu. Apa namanya? Jadi pasti akan jadi favorit. Nggak bisa, kayaknya nggak akan bisa digantikan oleh sektor apapun gitu ya. Dalam kita bicara dalam jangka panjang nih ya. Ini kan dia nanya dalam beberapa tahun ke depan kan. Pasti akan terus berada menjadi pilihan pertama investasi jangka panjang untuk semua orang. Segala macam sektor yang sekarang sedang hiruk pikuk itu rasanya tidak akan pernah berjalan konsisten dalam jangka panjang. Yang bisa konsisten dalam jangka panjang itu selalu pasti sektor keuangan. Udah pasti sih itu. Jadi apa namanya, tenang aja, itu itu selalu positif dan optimis lah. Ya, kalau gitu Kak Krisna pasti punya portofolio jangka panjang di sektor keuangan kalau gitu. Udah pasti, udah pasti. Oke, asik. Siap. Oke. Nah, ini kakak-kakak, kita udah sampai di akhir sesi. Seperti biasa, Mince mau minta closing statement, kesimpulan singkat dari masing nih. Kak NH dulu mungkin nih, Kak Niki. Karena hari ini bicaranya tapering, kita lebih bicara konteksnya seperti itu. Di awal tadi disampaikan sejarah krisis selalu terjadi kok. Jadi jangan kaget teman-teman yang baru mulai 1 tahun atau 6 bulan atau baru kemarin buka akun, krisis itu selalu terjadi. Selalu terjadi. Jadi jangan kaget dengan segala dinamika yang ada. Apaan sih QE, apaan sih tapering, dan lain-lain. Yang kita harus selalu ingat adalah ekonomi itu selalu bertumbuh. Kalau saham kita, perusahaan kita adalah perusahaan yang bagus, dia tidak mungkin tidak sejalan dengan perekonomian. Semudah itu kok. Jadi investor tuh mudah banget. Udah. Oke, thank you Kak Niki. Kak Krisna mungkin boleh ngasih closing statement singkatnya, Kak Krisna. Untuk teman-teman pemula biar nggak pada panikan, nggak terbawa isu-isu saat yang bikin mereka jadi nggak apa ya, ngambil keputusan jadi hanya berdasarkan isu kebanyakan. Iya, biasanya kalau kita panik itu kan biasanya kalau kita dapat banyak dengar berita-berita atau omongan-omongan orang yang kita sebenarnya juga nggak terlalu paham apa sih yang maksud yang diomongin orang itu apa gitu. Ya kita coba ngurangi itu aja, ngurangi banyak mendengarkan orang lain lah. Kita coba belajar sendiri aja, kita coba cari tahu sendiri aja. Dan apalagi kalau masalah tapering ini sekali lagi itu tadi kan ya, Pak Niki sudah tegas, lugas sekali jawab itu sifatnya sementara dan itu merupakan suatu proses yang memang harus dilakukan dan karena ekonomi kita cenderung sedang menuju ke pemulihan ya, pemulihan. Jadi tidak perlu panik. Kalau kita nggak bisa hindari panik, ya kita coba jauhi hal-hal yang menyebabkan kita menjadi panik gitu. Kalau memang yang menyebabkan kita panik adalah karena kita tradingnya kalah dulu gitu ya, ya udah jangan trading dulu, ya stop dulu. Kalau prinsip saya biasanya gini, saya kan trader itu ya. Prinsip saya tuh kalau indikator atau ya parameter yang mengharuskan saya untuk stop trading itu biasanya gini. Di masa-masa muda kita trading itu kan kita cuan, paling kalah dikit, habis itu cuannya lebih banyak. Tapi kalau kita sudah mulai kalah, cuannya sedikit, terus kalah, itu
itu udah saatnya kita udah harus mulai stop, tapi jangan nunggu sampai kalahnya berkepanjangan gitu. Ya, kalau mulai kita udah mulai kalah gitu ya, udah kalah satu kali, dua kali, tiga kali, itu udah tanda-tanda kita udah susah nyari duit tuh. Udah stop dulu. Kita udah stop aja dulu, udah dulu enak tuh, tenang tuh. Jadi apa? Modal kita jadi nggak terlalu tergerus terlalu banyak gitu ya. Modal kita jadi nggak tergerus terlalu banyak. Yang penting kan kita supaya jaga aset kita itu jangan sampai berkurangnya terlalu banyak. Kalau berkurang terlalu banyak, pada saat recover nanti kita sudah kehabisan modal gitu. Sudah kehabisan modal nanti kita balikin modal kita jadi agak lebih sulit. Jadi ya saran saya seperti itu aja lah. Kalau trader mempertaruhkan modal atau aset, kalau investor itu mengamankan aset. Asik. Investor itu adalah mengamankan aset kita. Kalau trader tadi, saya cuma ngutip Kak Krisna sih, mempertaruhkan modal atau aset. Enaknya jadi investor gitu. Semoga lekas sembuh sariawannya Kak Krisna. Oke. Obrolan santai kita malam ini insightful ya buat aku pribadi juga akhirnya dapat gambaran ya tentang sejarah masalah seperti apa tercerahkan. Terima kasih banyak ini ya Mas Krisna, Kak Niki untuk waktunya, dan buat teman-teman juga yang itu tercerahkan. Nanti izin untuk share di IGTV biar bisa pada nonton nih undangan-undangan dari kakak-kakak senior kita. Paling tidak sudah banyak merasakan asam, manis, garam, suka-duka segala macamnya. Ya, terima kasih Kak Niki, Mas Krisna, jaga kesehatan, stay safe di rumah masing-masing. Semoga habis pandemi kita bisa reuni bertiga lagi. Amin. Terima kasih Kak Friska, Kak Krisna, teman-teman semua. Pak Niki. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat semua. Semuanya. Siap. Ya.